riding emang enaknya kalau cuaca lagi cerah. Tapi kalau sudah ketemu hujan ya gimana lagi? Harus kita jalani dong. Baik teman-teman, ini pukul 21:24 tadi keluar dari Ketapang. Mari kita melintas di TNPS Baluran. Gelap banget kan? Wih, kita gas lagi nih. Wih, sepi. Wih, ini papasan satu. Wih, rada ayam. Ini 16 kilo. Baru berkurang 3 kilo ini. Saya ada jalan ada 10 menit. Allah. Mau masuk Bedugul, kita set lagi ulang sambil cepat di sinilah. Oke. Nih ngembun kamera istane gak iso nyonting iki lho. Gak ketok gambare. Maaf kalau tadi gambarnya nggak kelihatan ya. Nah, lepas aja protektornya. Kalau sudah ketemu hujan, ya sudah, GoPro saya langsung saya masukkan ke tas. Gak berani saya keluarkan karena bakalan konslet tuh kalau dipakai. Akhirnya saya cuma pakai kamera Insta360-nya. Perjalanan sore itu benar-benar hujan terang. Gak pernah tuh ketemu yang namanya panas nas itu. Saya pulang via jalur utara di Bali, start dari Terminal Ubung, kemudian akan melewati Bedugul, kemudian di Munduk sampai ke Seririt. Rencananya memang mau cari durian dulu di Bestale, tapi tetap kondisional, lihat kondisi nanti seperti apa ya teman-teman. Saya orangnya paling anti tuh kalau hujan itu terus kebanyakan atau kelamaan berteduh di tempat orang itu, aduh sudah pantangan deh. Saya paling nggak bisa kalau begitu. Pokoknya tetap lanjut selama hujan itu masih aman. Gak ada yang namanya badai atau gak ada yang namanya petir. Karena ini sudah mau masuk Bedugul dan sudah setengah jaman ini gak ketemu yang namanya hujan lebat. Rencananya saya mau ngeres dulu setelah riding 1 jam dari Denpasar buat ngopi dan melihat suasana di Danau Bedugul. Kita ngopi dulu nih di Bedugul. Sebenarnya saya mau ngedrot, tapi atas hujan lagi. Wes ngopi wae. Nah, ini banyak pengunjung ini teman-teman Bedugul. Nah, tembusannya sini nih kalau jalan Bedugul. Nah, teman-teman kalau sudah lewat sini, tolong muter lagi sekali lagi. Nah, lewat sana tuh, lewat jembatan. Biar teman-teman bisa lihat view Bedugul dari clear yang nggak ada payung jualan itu lewat jembatan sana, muterin lagi nanti tembus sini lagi teman-teman. Kak atoh gak sampai 5 menit selesai. Nah, ini saya mau ngopi dulu buat nambah kalori sama biar anget-anget. Nah, ini ada banyak pilihan, kita bisa ngopi di sini sama pop mie cuman saya habis makan. Nah, best view. Satu gelas kopi, sebat, baru lanjut lagi. Celana bagian bawah basah. Saya lupa bawa celana mantol itu, robek 5 titik karena kemarin waktu ekspedisi 7 pulau ke NTT karena begel patah, jadinya bagian mantol belakang itu kesodok-sodok sama besi runcing, jadinya sobek 5 titik. Aduh, lupa nggak tak ganti. Ya wis lah, nggak popo, disolasi aja. Masih bisa. Sudah habis kopi ini, waktunya kita lanjut lagi. Mari kita lanjutkan perjalanan lagi lewat utara. Setelah setengah jam ngeres di pinggir Danau Bedugul, saya kira hujannya bakal lebih reda.
Alah, ternyata enggak. Tetap sama aja teman-teman, hujannya rata dan awet. Akhirnya mau nggak mau, tetap nggak bisa pasang GoPro nih. Saya menikmati perjalanan ini baik waktu hujan maupun waktu panas. Karena riding itu adalah menikmati suasana di jalan. Perjalanan dari Danau Bedugul tadi sampai ke Ketapang masih 120-an kilometer lagi. Ya memang untuk jalur utara dengan selatan selisih antara 20 sampai 40 km tergantung jalur mana yang kita pilih. Cuman di jalur utara bakalan banyak view yang syahdu yang bakal bisa kita saksikan selama riding. Oke, sekarang kita ada di Jalan Kayu Putih Munduk ini. Tadi ada Munduk Waterfall, air terjun Munduk, dan di sini jalanannya syahdu banget teman-teman. Tapi kalau buat Scoopy ya baru miring, bannya masih bisa miring, bodinya langsung serak. Repot lur. Oh, enak itu yang pakai pijakan kakinya ke atas, jadi buat miring itu wah enak, gak gasruk. Pakai Supra aja masih gasruk ini. Kita masih 100 km menuju Gilimanuk. Bokeh tau, bokeh. 3 jam ada. 3 jam ada lah, 3 jam. Tapi nggak sampai kalau nanti sudah jalanan Singaraja, Buleleng itu cepet teman-teman. Jalannya lurus, rata, karena yang sebelah kiri itu nggak geronjal kayak yang sebelah kanan. Karena truk-truk kalau arah ke sana itu sudah nggak muatan kan. Yang banyaknya itu muatannya yang ke timur, makanya jalanan di negara itu kalau yang ke arah timur, yang sisi sebelah sana itu salam aspal gerunjal. Nah yang ke arah barat, yang sebelah sini ya, kita ke arah barat gitu, itu mulus beneran. Sama seperti di utara juga begitu, fenomenanya begitu. Dan sepertinya fenomena seperti itu sama di Indonesia itu. Seperti di jalan-jalan, kalau di Sawangan sampai ke Tep itu, yang sebelah kanan kalau dari bawah yang jalan turun itu lubang-lubang, yang sebelah kiri yang jalan naik itu gak lubang. Nah karena yang turun itu truk itu pada muatan semuanya, muatan pasir. Nah ini teman-teman, dalane syahdu iki. Wih, ini kalau teman-teman pulang dari Bali, saya sarankan lewat sini. Yang dulu saya juga lewat sini loh, bawa Supra. Nih, Munduk Waterfall. Oh, ini apalagi pas jalannya kering. Wow, enak banget iki. Top BGT. Yuhu. Terus kalau ada yang tanya pade-pade, terus piye kuwi reme pakai Scoopy muatan kuat enggak? Ya kuat, tergantung awake dhewe le ngerem. Ya kalau kita tuh ngerem kayak gini tegang terus, waduh tinggi banget gini terus kayak gini, wah ya ngelos kowe, piringane panas, terus piringannya panas, terus nanti ini apa namanya nyeplos, dia nggak mau makan. Nah ini kombi brake, jadi kalau kita rem yang sebelah kiri ini depan itu depan belakang ikut ngerem semuanya. Makanya saya kalau ngerem biasanya yang kanan aja, dut gitu, sampai berhenti saya biarin jalan gelundung kayak gini, nggak apa-apa 60. Ini sekalian biar piringan itu adem dulu, kena angin, ser. Nggak usah kita tekan kampas terus, nanti panas, lama-lama bisa memerah itu. Nah kayak gini nggak usah takut kalau turunan, memang harus adrenalin. Nah nanti kalau dirasa perlu remlah seperti ini, set. Nah kita lepas, tapi dilihat belakangnya. Nanti kalau belakangnya dekat, tiba-tiba kita ngerem begitu, modelnya no bro, kita juga bisa jatuh gitu loh. Wih, ada Supra ganteng ya kan, Supra fit.
Ini aspalnya udah kering teman-teman. Dan mohon maaf tadi kontennya pakai Insta 360 karena kalau hujan saya nggak ngeluarin GoPro nih. Konslet nanti. Oh ini tower ya. Oh iya. Nah, ini penampakannya sepertinya habis longsor nih teman-teman di sini. Makanya itu di pondasi tinggi. Nah, yang di sini tuh banyak yang pakai matic ya teman-teman. Nggak usah takut buat teman-teman. Wah, mau pulang lewat utara, Bedugul, terus ke Singaraja, motorku matic terus piye gitu. Nggak apa-apa, matic nggak apa-apa. Nih ada lagi Jagir Munduk Secret River. Wih, jalannya top. Awas ada anjing, jangan ditabrak. Nih, ini kalau kemiringan Scoopy itu serak gitu, Wah, jangan, gak penak lur. Makanya gak iso miring. Bannya itu udah tak bikin bulat di sini, udah enak banget itu. Depan belakang itu habis berapa ya? 700 kali ya, mahal gitu. Yang Scoopy ini. Saya pilih yang bagus ya kan, pakai espresso. Karena yang bahan bawaan IRC dulu dari dealer, batikannya bagus, tapi saya nggak cocok gitu loh. Kalau buat cornering itu sering meleset, jadi kaki saya harus begini. Pernah mau jatuh sekali. Nah, tikungan Marquez set, weh, tetap keluar kalau pakai Scoopy, nggak bisa di line-nya gini. Matur suksma. Oke, pamit dulu saya. Sah dulu sore-sore. Sebenarnya kalau lewat sini siang-siang juga sahdu teman-teman. Gak usah samar, gak usah ragu, gak usah takut. Karena di sini sejuk, hawanya sejuk. Kalau nggak pakai jaket kerasa dinginnya di sini tuh. Nah, kalau pas siang agak condong itu jam 2. Ini agak kesirat ini shadownya pohon itu. Nah, ini buat shoot video itu bagus banget tuh. Oke. Oke, kita turun ya. Lewat sini ya. Wih, tanjakannya mantap ini. Ada anjing. Oke. Nah, ini nih. Ternyata di sini nih desa Bestalenya di sini teman-teman, bukan yang tadi. Kata Om Bro masuk desa. Oke. Iya tuh duren banyak banget pada dibuang. Kita cari deh duren. Let's go. Wah, ternyata yang ini nih, yang Bestale di sini. Ini mah masuknya Buleleng ya, bukan Tabanan ya. Kita coba riding sampai bawah kira-kira. Oke. Nah, kita cari duren dulu. Cari yang di tengah desa. Oh iya, di sini pohon durian semua teman-teman. Tapi kayaknya sudah lewat ini musimnya. Pada nggak berbunga nih. Durenera pateng grandul. Yang mana ini ya? Saririt. Coba deh kita cari sampai bawah. Barangkali ada pengepul durian. Setelah dapat informasi dari warga sekitar, ternyata sudah habis teman-teman. Duriannya di Bestala sudah lewat musimnya. Ada durian cuman mahal banget. Ya sudah deh, lanjut jalan lagi. Perjalanan saya lanjutkan lagi ke jalur utara. Dari Selirit saya masih ke barat terus menuju ke Gilimanuk. Dan benar teman-teman, memang saya masih ketemu hujan nggak ada habisnya. Ya oke lah, kita nikmati saja perjalanan kali ini. Volume kendaraan di jalur utara berbeda dengan yang ada di jalur selatan. Hujannya waktu di Selirit bener-bener ini hujannya nggak leda-lede, hujannya serius. Waduh, lebat banget nih teman-teman.
Yang paling repot di jalur utara adalah hujan lebat, kemudian depan saya ada bus besar, mau overtake juga, busnya juga kencang banget, jalannya licin. Waduh, kalau nggak di overtake juga sebel juga, bikin capek juga di belakang bus. Makanya mau nggak mau, kalau ketemu bus saya harus cari cara, harus bisa overtake atau nyalip. Dan ini adalah bagian yang paling mengesankan selama saya riding di Bali. Saya ketemu banjir. Banjirnya 25 cm kira-kira. Mungkin bisa lebih di beberapa spot. Nah, saya sempat kebingungan tuh, mau maju nggak, maju aja deh di belakang bis. Sebenarnya saya sempat ketemu satu jalan yang rusak, saya hampir jatuh di situ, cuman nggak kerekam kamera. Gak kerasa ternyata sudah ada 4-5 jam lah riding di sore hari itu. Berangkat dari Denpasar pukul setengah 3 sore dan sampai di Gilimanuk kira-kira setengah 8 malam. Ini jam 7:26, saya sudah sampai di Gilimanuk. Tadi berangkat dari Ubung itu jam setengah 3. Wah, ujian. Ini mau nyebrang sekalian, saya prepare suratnya karena habis mutasi. Semoga nanti di pemeriksaan aman-aman aja, karena ini motor nggak ada suratnya kan, habis tak cabut berkas. Ini lagi beli tiket kapal sebelum nyebrang, dan kita pakai berkas fotokopian dari Polda sesuai anjuran dari Ditlantas Polda Bali. Makanya kita beli tiket dulu. Dan untuk tarifnya ini teman-teman, pejalan kaki penumpang itu 21.000, bayi 15.000, sepeda ontel 21.000, sepeda motor 43.000, ini 58.000. Nah, ini kira-kira yang paling sering dipakai kalau kita pakai motor yang nomor golongan 2 sama mobil ini nanti golongan 4A ya. Nah, ini syaratnya wajib menunjukkan KTP sama STNK, dan outletnya ini banyak sekali di sini, teman-teman bisa pilih bebas mana aja. Ini tiketnya udah jadi, KTP ini sama berkas, tinggal deh. Makasih ya Mas. Sudah selesai cek berkas dan Bapak penjaga mau ngecek dengan sangat teliti. Terima kasih Pak, sudah dibantu. Ini mau lanjut lagi, oke. Sudah masuk kapal, lolos, dan ini sekarang jam 8:12 WITA, waktunya mau nyebrang kita ya. Di kapal jam 24.06 waktu Indonesia Tengah, kira-kira setengah jam lagi kita sudah sampai di Ketapang, dan saya mau masih lanjut. Nanti kita lanjut di night riding, oke? Sampai jumpa di tayangan night riding kali ini. Baik teman-teman, ini pukul 21:24 tadi keluar dari Ketapang setengah 9, isi bensin dulu, terus setengah jam saya sudah sampai di TNBS Taman Nasional Baluran Situbondo, dan kita akan lihat riding malam di alas Baluran ya di sini, oke? Tetap ikuti dulu. Ini weekday ya, tapi traffic kendaraan di sini cukup ramai di sini teman-teman. Jadi perkiraan saya tadinya sepi, ternyata di sini ramai. Di depan TNBS ini ada pos polisi juga, pos polisi yang pertama. Di sana ada pos polisi tapi nggak kepake. Mari kita melintas di TNBS Baluran. Gelap banget kan? Iya pasti. Nah, ini udah kelihatan ada lampu. Kita mau kontraflow sama beberapa kendaraan. Kencang itu truknya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wow teman-teman, gelap sekali di sini. Saya nggak bisa lihat. Ini nggak ada penerangan sama sekali. Ini lampu espressonya memang pakai lampu standar, nggak pakai D2 laser. Jadinya ya ala kadarnya ini teman-teman. Nah, untungnya kita masih ada kontraflow dari kendaraan dari arah barat.
Dan teman-teman bisa lihat untuk kualitas aspalnya sangat bagus di sini. Nah, tapi bedanya gini. Kalau yang ke arah barat, aspalnya relatif lebih mulus daripada yang ke arah timur, artinya yang sebelah kanan saya. Nah, logikanya berarti yang sini kan banyak logistik, truk-truk itu yang muatan untuk dikirim ke Bali. Sementara ini truk memang ada yang truk muatan, tapi terus ada yang truk balen. Balen itu nantinya apa namanya? Kosongan. Kosongan kalau ada yang balen yang muatan isi. Wow. Gelap sekali nih teman-teman. Alhamdulillah ini enggak hujan, makanya saya bisa pasang GoPro. Akhirnya bisa ngonten di sini ya. Malam-malam naik riding di alas Baluran. Semoga nanti di situ Bondo dan Probolinggo perbatasan itu kita juga bisa lihat Python dalam keadaan malam hari. Di lampu jauh. Saya udah lampu pendek loh ini loh. Dingin banget. Ini mantel saya masih saya pakai terus ini. Daripada saya pakai jaket lagi, pakai mantel ini. Windproof, waterproof. Oke, depan ada kendaraan lagi ya. Saya coba kejar kenceng ya, ngejar kendaraan yang depannya. Ayo espresso. Kita gas lagi sampai ketemu kendaraan depan ya. Biar nggak sendiri di sini. Bisa coba tarik risetnya di Google. Ini panjangnya berapa kilo? Jalan di TNBS. Perjalanan malam itu ada kelebihan sama kekurangannya. Kita bahas dulu deh. Kelebihannya kalau perjalanan malam, pertama mesin itu lebih adem. Pasti karena suhu di malam hari itu enggak seperti di siang hari. Anginnya juga beda. Jadinya mesin mau kita kentes, mau kita buat jalan ngedur kayak gitu nggak masalah. Lain hal kalau kita lagi di daerah yang panas sekali, terus kita paksa buat jalan terus, mesin juga kepanasan. Sama lah kayak mesin komputer. Itu kan mesin cetakan, laser itu kan juga harus di AC, nggak bisa panas-panasan terus kan gitu. Begitu loh konco-konco. Nah, kelebihan lainnya adalah kalau dari trafficnya adalah lebih sepi. Menurut saya lebih sepi kalau malam hari daripada siang hari. Benar? Benar. Karena malam hari apalagi di atas jam 9 adalah waktunya orang istirahat. Lainnya ya nana-nina, orang yang keperluan macam-macam. Kelebihan lainnya adalah saya bisa melihat dengan mudah ketika kontraflow dari lawan arah. Itu ketika di blind spot saya mau mendahului, itu saya bisa tahu kira-kira dari kontraflow ada kendaraan nggak dari sorot lampunya. Dari sorot lampunya. Jadi kalau udah celorot-celorot kelihatan lampunya itu, oh berarti mau ada kendaraan yang papasan. Nah kayak gini nih. Nah berarti ini mau ada kendaraan yang lewat. Kita udah antisipasi. Dari kendaraan sana juga antisipasi juga. Jadi beloknya itu nggak makan lajur dari lawan. Nah tapi sekali lagi catatannya teman-teman, kalau buat overtake yang dari kontraflow sana itu nggak bisa jadi patokan. Karena apesnya gini, ternyata kalau ada kendaraan yang nggak pakai lampu, gimana? Kan nggak berlaku tuh S dan K-nya yang saya sebutin. Nah makanya itu kita tetap harus waspada dan hati-hati. Wah ini ere-erean ini. Opo ki sampah ya. Tapi kalau di sini nggak ada yang lewat sama sekali, terus saya suruh riding ke sini, saya juga malas sebenarnya.
Kekurangannya kalau riding malam adalah pertama itu mitigasinya susah kalau ada apa-apa. Kedua, kondisi badan yang lebih capek. Ketiga, mata kita harus lebih awas untuk mengamati jalan. Keempat adalah kalau ada lubang itu juga susah ditandain. Kita mau tahu ini yang sebelah mana, apalagi habis hujan atau gerimis-gerimis gitu. Wah, kekurangan lainnya riding malam apa ya? Kayaknya itu aja sih yang baru saya ingat yang bisa saya sebutin. Lainnya mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Oke teman-teman, kita gas lagi. Kira-kira nanti setelah selesai dari alas ini, kita akan ketemu yang landai. Nanti saya akan makan di warung cari makan. Makannya nggak terlalu akhir, nanti nggak ngantuk gitu ya. Kita gaskan teman-teman. Ini yang tadi udah lewat, saya prepare kamera. Ini masih pada di sini nih, mobil sama truk. Tuh, lainnya juga di depan. Wow, rame banget tuh. Bis truk, bis truk, bis truk. Oke. Sambil saya dengerin lagunya Daru, Mas Daru, Darboy Gang. Nah. Oke, sen dulu kanan, persiapan. Langsung overtake. Tapi setiap kali overtake, pastikan kita itu apal sama tenaga motor kita. Dan kita juga bisa mempertimbangkan, ngecek dari kontraflow kita itu kira-kira dia kesekencang apa. Jangan masih jauh kita overtake ternyata dia udah kenceng 180 km per jam. Ya mental kita kalau kayak gitu, ya kan? Kita sudah melintasi dari Ketapang sudah 25 km. Nggak kerasa kalau jalannya sepi kayak gini, cepet lus gitu. Nggak kelihatan nih kalau mau overtake. Waduh, lampunya silau banget bos, lampu reme. Oke. Yo, berani kejar. Kalau ya kayak gini mah waktunya overtake. Masih berani nih, gas. Tulit. Kita masukkan sini. Biar sana tenang truknya. Nah kalau kayak gini bis gak iso apa-apa, ngenteni kosong barulah dia overtake. Masih dikasih apa-apa, udah suruh maju. Oh masih ada nih. SMA Negeri 1 Bambang Lipuro Bantul. Saya tadi udah di belakangnya ini. Nah ini nih, kalau di sini banyak yang jaga jadi Pak Uga. Ini nggak tahu ada apaan ya kok dijagain. Oh ini, oh ada truk mogok terus dijagain kayak gitu buat buka tutup. Oke. Depan masih isi tuh, mau saya overtake. Kosong nggak nih? Kosong, masuklah. Oke, sorry bis, dia di blind spot pasti nggak lihat saya. Udah saya rating, lampu jauh, klakson, double. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nanti. Ayo kudanan Pak, ket mawawan. Skoden pasar, itu urung cepet mantol. Asisane bae garing. Anget ya ngene. Wes enak. Mantap ya truk mogok. Hah? Wih, kita gas lagi nih. Wih. Sepi. Wih ini. Papasan satu, wis, rada ayam.
papasan 2. Alhamdulillah. Papasan yuk, kalau pas gak papasan wolo sepi lur, sepi lur, kiwa tengah hutan lur. Ini kenapa ini truk mogok kah? Oh enggak. Waduh, jangan dihabisin bos. Oke, kita lanjut lagi lur. Habis ini sepi lagi lur. Habis satu ini kita sepi. Pas ya. Gak ono kancane maneh iki. Skomburi gak ono sing banter, sing nyalip. Sepi ya guys. Serak karo ngrungokke Deni Caknan ya lur. Oh ada papasan lagi nih. Belum. Oh ada. Oke. Wih. Mantap. Motor jarang banget serius yang lewat. Ini kayak nggak jelas. Baru papasan ini yang motor. Terang banget itu motor. NMAX ya. Berapa kilometer lagi nih? Kira-kira ya ada klip-klip lagi nih. Berhenti lagi nih. Oke. Siap. Ya. Saya. Wah, jos iki. Kita lewat lagi. Wah. Sepi maneh lur, iki wong-wongi metu kondi omahe ngendi iku. Kok bisa itu dia jaga truk kelip-kelip paugahan gitu. Mereka itu rumahnya di mana, dapat informasi dari mana gitu loh. Apa ada yang patroli gitu loh ke situ. Wah, ini kita papasan lagi. Kayak tadi tuh wis suapi lur. Wih. Dalannya gerujal. Aspal gerujal. Ini udah mau selesai ya? Kayaknya ya ini udah mau selesai. Oh iya tuh, udah kelihatan rumah-rumah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita udah lewat tuh dari Alas Baluran. Ya yuhu. Ini Pak mau kemana ini? Orang warlock ini, warlock. Ya, plat P. Oh enggak kontraflow, yuk masuk. Yuhu. Halo, kok belum habis ya? Masih ada ini ngalasnya. Belum selesai. Kayaknya sih udah mau habis ini seingat saya. Oh kalau udah banyak lampu-lampu ini bener ini udah mau habis. Udah mau habis serius. Alhamdulillah. Sini udah terang. Kita gasin lagi lur. 80 masih bisa. 90 bisa. Oke. Kita lorot gasnya. Oke. Nanti kaca helmku tak lapi soalnya pecah ini pandangannya, banyak kotoran di helm. Kita gaskan lagi. Ini kendaraan-kendaraan yang mau melintas ke Bali pastinya kalau lewat sini. Mau kemana lagi? Yang ke Situbondo ya sedikit lah, nggak terlalu banyak, nggak sebanyak kayak orang-orang kendaraan mau ke Bali. Kontraflow nggak tuh? Oh nggak kelihatan ya, nggak berani. Segini aja deh. Ini kita udah sampai mana nih?
Asam bagus, tadi asam bagus ya. Yang ini mana ya? Belum ada tulisan. Oh, masih asam bagus ternyata nih tulisannya. Bingung saya mau cari makan. Ya, kalau sendiri mah begini. Madang, kiwe sing padang. Ono kancan-kancane wis kiwe. Bebek. Bebek, dada. Satu, makan sini. Teh, panas. Oke. Padang, makan. Saya jadi lupa kalau terakhir makan itu udah jam 2 siang tadi. Akhirnya saya makan lagi jam 10-an ini di situ Bondo. Karena posisi bener-bener udah lapar banget ya. Udah lapar sama badan juga kedinginan. Sudah terhantam air hujan kanan kiri, depan belakang. Waduh. Habis makan kita lanjut lagi. Jam malam ini guys, buat pemanasan biar nggak ngantuk. Habis makan kok pelan-pelan jelas ngantuk, harus ada adrenalinnya. Yo masuk tas. Oke, tayo pada masuk. Iya ono mobil metu tas glundang. Wow, aman. Oh, ini rombongan yang belakang tadi dari Acitur. Wah, tentara itu. Kita ikut mobil tentara wae wes. Waduh, masuk iki. Masuk bosku. Das. Jos. Mas Pit ikut iki. Ya bawa muatan harusnya bisa kenceng. Ayo yayan karo tentara. Oh tadi banyak pohon tumbang karo angin kene lur. Aku diparingi selamat untuk gak lewat awan. Nek lewat awan ya rekoso iku. Woi, yo parah. Waduh, kontraflow semua nih. Ini bisnya juga mau kenceng. Semuanya juga pengen kenceng. Wah, ini saya udah kapok ambil dari kiri ini. Yo, langsung terus. Kalah jam terbang VT. Salah perkiraan dia. Geser ke kiri, tas. Oke, kita tengok kanan. Wah, bisa ya kenceng ya. PT Express ini udah mentok ini. Gak mampu buat mendahului. 100 pun ini tetap keteteran. Kecuali kalau pas jalan padat. Bisa. Seru, besok oya-oyan karo tentara lur. Ayo, tentara gas. Kejar. Dadeke yo. Api ya orang dikejari tentara ini bisa dah mepet kok. Ayo kejar bos. Oh ya saku lah saya ngoyak bis guys. Iya dah. Kayak korpis. Sorry, tak dului. Air iso nyelip. Ya, ke Panarukan lagi. Baru mek 1000 km Panarukan. Tahu-tahu udah sampai sini. Padahal habis dari sini lapar tuh. Makan sate.
Wih, pesisir kelihatan aja ya. Kita lanjut lagi ya. Duh, walah banjir lur. Padahal ini sore laut iki aspale becek. Yo piye iki. Padahal sebelah sini laut, sini banjir. Aduh, udah telat tadi mencet GoPro-nya ya wes lah. Gelap soalnya. Nah, ini udah mulai kering lagi nih, alhamdulillah. Pythonnya belum kelihatan ya. Ngarep-ngarep Python. Kalau Python berarti udah sampai Probolinggo kita. Itu maksudnya sekarang jam 23.47 waktu Indonesia Barat. Ini kalau di Bali udah mau jam 1. Semalam saya masih melek, masih ngobrol asik. Masuk deh, kasih rating kanan dulu biar sana juga tahu diri. Oke, makasih bos. Kita gas terus. Rencana mau nginep di mana? Probolinggo lah nanti. Probolinggo ke Bangladesh. Bismillah, semoga kesampaian sana. Sudah ditunggu soalnya, sudah janjian. Nih lo, banjir nih lulur, banjir nih lulur. Tadi udah dikabarin sama Pak Kades kalau sini tuh banjir. Jancuk ojo udah banter-banter ya, kadang teles as. Wah, yuk kita gas lagi. Beneran ini, kalau ini tadi banjir ini, sampah-sampah sampai ke tengah, kerikil-kerikil juga ini. Berarti sini parah sama angin tadi, lur. Nah, tapi kenapa yang kanan kering ya, yang sini basah ya? Aspal yang sini kering loh. Apa karena sering dilewati ya? Ya belum kelihatan di sebelah sana yang ada lampu-lampu banyak Pythonnya. Seharusnya udah kelihatan. Ruwet ini, macet ini, mana ini yang macet? Macet apa Pak? Tahu. Boleh. Sopire Super Jaya gleleng tenan iki. Blong. Wasdol. Dapat konten nih kalau disuruh mundur. Ya. Ya, pinter. Wow. Macet, bosku. Amit-amit, Mas. Wow, panjang sekali. Kesempatan nyalip ya aku. Buka tutup kah iki? Wah, macet det iki. Panjang banget ya. Wah, ini macetnya panjang banget ini. Di situ Bondo ini. Wah. Jos iki, ngerolak iki. Semuanya pada turun, driver bosen ya. Kalau jalan darat gak ada yang tahu. Kita lihat mana sih biang kerok Wow, lah itu dia. Ini dia. Push. Ya, semangat Pak. Mana kamu? Walah, ini macetnya panjang banget tuh. Ayo kan kepiye guys. Kono mikir. Aku nggak mau. Hah? Aku gak mbletok. Iya, Pak. Pak. Pak.
Ya kalau nggak meledak gak apa-apa aku ngalih. Tapi yang meledak males aja ngasih wis. Dupak wis gah no. Gentenan lewat pinggir loh. Macet gak gelem antri. Gelem dhisik kanca-kancane do macet. Walah ini panjang banget ini. Saya amit-amit tuh nyetir mobil kayak gitu, buru-buru kayak gitu, guys, marai payah. Walah ini sak panjang-panjang ini, welok. Daerah mana ini ya? Manuk Ayu. Aduh, kesempatan ya aku. Gak ada musuh ini. Bas ini blas. Alhamdulillah. Berkah macet ini. Kita bisa bebas. Ini di Besuki 2. Besuki. Kita ke arah mana nih? Surabaya. Oke, kita lurus ya. Ini enggak tol kan? Enggak kok. Enggak ya. Ora. Ini yang ke arah barat jalannya sepi, efek yang tadi itu pada macet semua. Nah, yang depan nggak tahu tuh bisa ketemu lagi sama yang depannya kapan. Kalau mobil pribadi ini kan nggak start dari tadi, mungkin dari alun-alun, mau dari mana kan gitu toh. Yang tadi truk-truk, bis-bis pariwisata itu masih pada ini ngantri di sana, itu masih ada. Kalau 15 menit itu sampai 20 menit lagi nggak suwe kali derek. Nah ini nih, kalau nggak di belakang bis saya bisa waspada nih. Tapi saya tadi sempat ngantuk di belakang bisnya yang Subur Jaya itu. Ler karena membosankan terus terang di belakang bis itu. Males banget, serius. Mau overtake susah, kita speednya kurang. Nggak overtake itu bosan banget, lihat pantat bis terus. Aduh, kayaknya saya juga nggak cocok dari supir bis, ngantukan mesti. Nih, sepi banget, asik. Gak ngomong so bisa enak. Bisa leluasa lihat aspal. Nah begini nih, bentang-bentang ini motor, terus pada ngeblong. Ayo, saya nggak mau minggir. Wah ini rame sekali ini. Nah, ini kalau sana nggak segera clear, numpuk banyak banget ini. 0027 setengah 1 lor. Habis ini lewat hutan lagi nih, kontraflow lagi, kontraflow. Oke. Nah ini udah mulai dingin ini hawanya. Mantap. Nah teman-teman bisa lihat truk yang dari barat. Oh ini derek banyak banget. Gimana bayangin kalau belum ada yang derek di sana, atau itu baru selesai sejam lagi, ini bakal numpuk ini sebanyak-banyaknya ini, karena ini pas kalau dihitung-hitung jadwal nyebrang ke kapal pas banget ini. Wah kita lewat Ngalas lagi nih teman-teman, jam setengah 1 pagi. Wana wisata Tambora. Tapi alhamdulillah di sini sudah lebih rame, nggak kayak di KNPS tadi.
papasane sering, tapi dalane lur, waduh, aspal grunjal guys. Habis hujan pakai lampu espresso kayak gini berat. Waduh. Mari lestarikan hutan mangrove untuk masa depan anak cucu kita. Wah, saya sendiri lagi nih guys. Gak ada kontraflow, gak ada di belakang. Ini di hutan. Rest area 500 meter lagi. Wow, oke, ketemu kontraflow papasan lagi. Waduh. Oke, kasih jalan, ambulan, kasih jalan. Ini belum naik ya, belum naik gunung ya. Kalau belum naik gunung ya belum mau sampai Piton. Kok Piton? Python. Kalau nanti kita cek lagi kalau udah mau sampai Python. Tapi kayaknya sebelah sana langitnya itu memerah. Itu efek dari pancarannya Python. Kayaknya sudah nggak terlalu jauh itu si Python. Nah ini dia teman-teman, PLTU Python. Udah kelihatan tuh. Nah itu cerobongnya. Tuh lampu wabeh itu kapal ya buat ngangkut batu bara mah pada transit ke situ, masukin loading. Tapi ini gede tenan ini. Gumunan dasare. Tuh. Yang lampu banyak itu mana ya? Surabaya 140 km lagi, Jakarta 886 km lagi. Masrang yang luar biasa, touring Jakarta sampai Bali, jos. Tuh. Sampai ngeres ini. Nah ini kita udah masuk Probolinggo nih sekarang. Oke, masuk. Waduh, jeglong aku lur. Saya nggak usah beli minum lah, soalnya pasti lama kalau saya beli minum nanti wae minum air putih aja. Wah ini nih, ini pondasi tol kemarin. Yuk kita lihat Python dalam suasana malam hari. Padahal 2022 juga udah tuh Python. Wow, tuh langitnya itu di atas kuning ini, dari mata kepala saya sendiri tuh. Lihat, karena saking banyak lampu di atas kuning langitnya. Belok. Saya ngeres mau di pinggir lah. Yang bisa berhenti mana nih? Nih, gede banget itu Python. Gede banget itu lur. Di area sana. Walah ini masih banyak, masih sampai sana itu. Belum jos ini. Nih, Boke meletre. Ini sudah tak pindah ke sini, ke bagasi, padahal muatan itu enteng. Nih, Orisat nih. Kita dengan jalan Pantura. Ini masih di klakson, mana intercom udah mati. Habis baterainya, kenapa semalam gak tak full ya batasnya? Oh udah mati nih, udah full semalam. Tadi pakai seharian musik, live musik, gak pedot. Ini malam habis, wajar lah. Santai ya, mikro sleep es, golek kopi karo pop mie ya cocok es. Ini di Raksan ini, dekat di depan rumah sakit Wonolangan.
Pegang kopi. Probolinggo nih, kota nih. Nih, masih berapa? 1 jam 6 menit lagi. Wis lah. Gas ke sana. Nanti kita ke B30. Karena saya penasaran ke B29 sama B30. B2 udah dibalik. Gas war. Tadi sempat ngantuk-ngantuk saya di jalan. Sampai beli kopi tadi di depan rumah sakit. Sampai tak kira itu masih Keraksan. Ternyata sudah Probolinggo kota. Makanya kok bis-bis pada gak lewat. Sudah naik di tol Genting tadi. Kita lewat yang gelap-gelap lagi nih teman-teman. Becos. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Peteng lur. Bismillah. Masih 37 menit lagi atau 16 km. Oh, ini lampu padam ya. Oh, masih dibenerin nih sama PLN. Oh iya, pantasan. Pantasan ini gelap gulita di sini. Ini sampai 16 km ke sana, berarti sama ini. Wah, ini pelosok banget ini lur. Ini listrik kebetulan pas padam, nggak ada penerangan. Sambil dengerin dangdut, yang penting ada sinyal. Perjuangan menuju desa Pandansari. Ini 16 kilo, baru berkurang 3 kilo ini. Saya ada jalan ada 10 menit. Allah. Untungnya Expresso mau diajak kerjasama. Alhamdulillah. Memang sudah saya niati untuk ngeres di desa Pandansari, Bromo, Probolinggo. Jadi ada sahabat lama saya bernama Abah Tiarso yang sudah menunggu saya di sana karena saya sudah bertahun-tahun ditunggu untuk mampir ke kediamannya. Beberapa kali ke Bromo saya selalu nggak pernah bisa mampir ke rumah beliau. Nah, kali ini mumpung ada momen yang pas, saya mau silaturahmi ke rumah beliau. Tapi bener ini lur, jalannya sepi, gelap banget, listrik padam, nggak ketemu sama siapa-siapa. Waduh. Ya sampai juga nih. Tapi rumahnya yang mana ya? Ditelepon nggak bisa, soalnya nggak ada jaringan di sini. Waduh, repot lagi. Saya sudah nge-map, temen saya sudah tidur, malah kesasar ini sampai tempat hajatan. Ya alhamdulillah, berkat tanya orang berkali-kali akhirnya ketemu tuh sama rumahnya. Tanya aja Pak Kades Desa Pandansari. Sudahlah ketemu, alhamdulillah. Kecil ini guys, kita gas lagi lah. Wih, satu. Nah ini teman-teman, kita lagi ngeres nih. Wih. Kelihatan bawah tuh hijau-hijau. Wah, mantap ini. Ini spotnya mantap banget.